Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya yaitu Private Class. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas tentang contoh soal SKD yang meliputi TWK yaitu tes wawasan kebangsaan, TIU tes intelijensi umum, dan TKP tes karakteristik pribadi. Baiklah, sebelum kita melanjut jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Baiklah, kita lanjut ke soalnya. Check it out. Baiklah, pertanyaan nomor 1 tentang TWK. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Berikut ini penerapan sila ketiga dalam penyelenggaraan negara. A. Jaminan kebebasan beragama. B. Pelaksanaan pemilu untuk kepala daerah. C. Ajakan untuk mencintai produk dalam negeri. D. Program BOS untuk siswa. E. Penegakan HAM. Untuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Baiklah, untuk jaminan kebebasan beragama sendiri itu tentang kalau itu berarti masuk pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk pelaksanaan pemilu untuk kepala daerah ini masuk untuk ke sila keempat. Ajakan untuk mencintai produk dalam negeri ini termasuk yaitu mencintai produk dalam negeri ini termasuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Untuk program BOS untuk siswa tidak termasuk, dan penegakan HAM ini tersendiri itu kayak sepertinya untuk sila kedua. Baiklah, kita lihat pembahasannya. Sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung nilai persatuan yaitu rela berkorban cinta tanah air. Oleh karena itu, pemerintah sering menggalakkan slogan "Aku cinta produk Indonesia". Baiklah, jawabannya adalah C. Ajakan untuk mencintai produk dalam negeri. Baiklah, lanjut ke pertanyaan kedua yaitu TIU. 1/8 dikali 48 dalam kurung kali 1/9. A. Jawabannya A 2, B 3, C 4, D 5, E 9. Baiklah, ke pembahasannya. Ini 81 ini terdiri dari mana? Yaitu 64 dibagi 8. Itu dari sini 8 dengan 64, yaitu 8 dibagi 64 yaitu 8. 8 bagi 8 1. Jadi 81 kali 1 sama dengan 81. 81 ini kita dibagi, yaitu 81 bagi 9 yaitu 9. Maka jawaban untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah 9. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 3 tentang TWK. Salah satu contoh kejadian yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan bernegara yaitu A. Terlambat dalam membayar pajak. B. Tidak hadir dalam prosesi nikah. C. Tidak ikut upacara bendera. D. Menggunakan trotoar untuk jualan dan lahan parkir. E. Memanfaatkan ruang publik untuk berbincang. Baiklah, pelanggaran hak warga negara. Untuk A tersendiri, terlambat dalam membayar pajak ini merupakan suatu kewajiban warga negara dan tidak termasuk pelanggaran hak warga negara. B. Tidak ikut dalam prosesi nikah ini sebenarnya dalam hal pribadi. Mereka tidak ikut upacara bendera ini tersendiri itu merupakan kewajiban warga negara. Menggunakan trotoar untuk jualan dan lahan parkir. Ini seperti untuk trotoar sendiri itu difungsikan untuk pejalan kaki di jalan raya supaya aman saat berjalan. Namun di kota-kota besar sendiri itu kadang trotoar ini digunakan untuk jualan di pinggir jalan, lahan parkir, seperti itu. Ini merupakan pelanggaran hak warga negara. Kenapa? Trotoar ini bukan berfungsi sebagai
jualan dan lahan parkir. Untuk jualan dan lahan parkir ini, maka ini bisa digolongkan sebagai pelanggaran hak warga negara. Memanfaatkan ruang publik untuk berbincang ini merupakan kewajiban warga negara. Jika pembahasannya, hak warga negara merupakan hak yang dimiliki oleh warga negara dan berlaku bagi warga negara. Salah satunya adalah hak atas keamanan. Gunakan trotoar untuk perjualan. Untuk tempat berjualan merupakan pelanggaran hak warga negara. Karena trotoar dibuat untuk pejalan kaki namun dipakai oleh pedagang untuk berjalan, maka pejalan kaki menjadi kehilangan haknya. Maka jawaban yang benar adalah D. Menggunakan trotoar untuk berjualan dan lahan parkir. Baiklah, kita lanjut pertanyaan nomor 4. Q. Suatu persegi panjang memiliki luas 162 cm persegi. Luasnya ya. Dengan panjang banding lebar 2:1. Kalian persegi panjang tersebut adalah titik-titik sentimeter. Baiklah. A 62, B 72, C 96, D 54, dan E 60. Baiklah, pembahasannya. Kini P sama dengan 2X. Kenapa 2X? Karena di sini. Ini 2. Bandingannya panjang dan lebar adalah 2:1, maka di sini 2X. Dan X ini kayak semacam kayak kata pengganti ya. Sebaliknya menggunakan 2X. Dan L sama dengan X. Kenapa X? Karena di sini 1. L sama dengan P kali L. Yaitu L ini sama dengan P kali L merupakan rumus luas persegi panjang. Maka kita kasih masuk angkanya. 162 itu luas dari sini, dan sama dengan 2X dikali X. Sama kita turunkan 162 sama dengan 2X kali 2. 2X di sini dikali, maka 162 turun lagi 8. Ini 2-nya hilang karena 162 dibagi 2 itu 81. Sama dengan X pangkat 2. 9 kuadrat ini kenapa bisa? Karena ini 81 ini kita buatkan dalam bentuk kuadrat, yaitu 9 kali 9 sama dengan 81. Tetapi ini sama nilainya, hanya bentuknya yang saja yang berbeda. Sama dengan X pangkat 2. Ini dicoret dua-dua ya. Yang ini 2 ini kita matikan, coret 2, maka 9 sama dengan X, maka X sama dengan 9. Lanjut. Maka diperoleh P sama dengan 18. Dari mana 18? Dari sini. 2. X sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18. Begitu pula dengan lebarnya, yaitu L sama dengan X. X sama dengan 9, maka L sama dengan 9. Terus keliling persegi panjang adalah sama dengan 2 dikali P tambah L. 2 kali P tambah L ini merupakan rumus keliling. Sama dengan 2 dikali 18 tambah 9. Yaitu 18 tambah 9 sama dengan 27 dikali 2 sama dengan 54. Maka keliling persegi panjang tersebut adalah 54 cm. Jawabannya adalah D. Pertanyaan nomor 5. Bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Adanya negara-negara bagian di Indonesia. B. Anggaran Pemprov semuanya berasal dari pusat. C. Menteri tidak dapat ikut campur urusan pemerintah daerah. D. Terjadinya pemutusan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. E. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Bentuk negara, maka kita di sini lihat yang mana di sini tuh ada sesuatu yang berhubungan dengan negara, bentuk negara. Itu kita lihat di sini. Terjadinya pemutusan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang masih bisa jadi menteri tidak dapat ikut campur urusan daerah, ini kayaknya tidak ya. Anggaran Pemprov semuanya berasal dari pusat, ini tidak ada hubungannya. Adanya negara-negara bagian di Indonesia, tidak ada negara-negara bagian di sini karena berbentuk republik, bukan serikat. Terjadi pemutusan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Kayaknya bukan juga. Maka jawabannya adalah wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Baiklah, kita lihat pembahasannya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain itu dipertegas pula pada di Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Maka jawaban yang benar adalah E. Pakan sebanyak 24 kg dihabiskan oleh 60 ekor buaya. Jika keseluruhan buaya sebanyak 80 ekor, berapa banyak pakan yang diperlukan? Sama dengan titik-titik kilogram. Berarti kita harus mencari dulu ini 60 ekor ini berapa ini per ekor buaya ini berapa kilogram yang dihabiskan pakan. Berarti ini 60 ini kita bagi 24. Jadi 24 kg dihabiskan oleh 60 buaya. Berarti seekor buaya menghabiskan berapa kilogram? Maka 24 dibagi 60. Dan caranya kita bisa kita dapat 0,4, yaitu ini kan 24 tidak bisa dibagi 60, maka kita kasih 0 di sini. 240 ini dengan catatan ada 0, di sini. Maka 240 bagi 60 kan sudah bisa, berarti 24 dibagi 6 sama dengan 4, 0 bagi 0 habis, maka 0,4 kilogram per ekor buaya. Baiklah, kita lanjut. Maka kita langsung kalikan keseluruhan buaya itu kan 0,4 ini kita sudah ketahui seekor buaya menghabiskan 0,4, jadi kita kali langsung 80 dikali 0,4 sama dengan, caranya itu 80 bagi 0,4 ini kita masing-masing kita coret. 8 dikali 4 sama dengan 32. Ini adalah cara cepatnya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan 7. Oh ya, jawabannya benar adalah B, yaitu 32. Baiklah, lanjut ke pertanyaan nomor 7. Kaki sepatu. Pembahasannya, kaki sepatu digunakan di kaki. Maka yang benar adalah anting itu digunakan telinga. Kalau kaca dan gelas tidak mempunyai hubungannya. Hubungannya itu gelas terbuat dari kaca, ruangan letaknya di meja, gedung letaknya di kota, anting terletaknya di telinga. Karena lebih spesifiknya itu anting terletak di telinga karena ini merupakan bagian tubuh manusia. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Jawabannya adalah E. 8. Tentang sinonim. Dedikasi. A. Sama dengan titik-titik. A. Evakuasi. B. Penguatan. C. Pengabdian. D. Penugasan untuk kerja. E. Tak terbatas. Pembahasannya, soal menanyakan tentang dedikasi yang berarti pengorbanan pikiran, tenaga, dan waktu. Jadi kelima opsi ini maka dedikasi adalah pengabdian yang benar. Maka jawaban yang benar adalah C. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan 9. Lawan kata. Kebijakan. Lawan katanya apa? Yaitu A. Kebocoran. B. Bimbingan. C. Keracunan. D. Manifestasi. E. Keputusan. Pembahasan. Kebijakan adalah yang berarti kemahiran dan kebijaksanaan
Dari kelima opsi tersebut, yang berlawanan kata adalah kecerobohan. Ada juga opsi lain, misalnya keputusan berarti paralel keputusan namun tidak sesuai dengan keinginan soal. Keracunan hal yang rancu dan tidak sesuai dengan keinginan soal. Maka jawabannya benar adalah A. Kecerobohan. Tips untuk lawan kata dan sinonim yaitu memperbanyak pengosongan kosakata dan artinya. Baiklah. Tanya nomor 10, Tio. 2,20 dikali 0,25 ditambah 3/5 dibagi 1/4. A sama dengan A 12/20, B 19/20, C 3/5, D 3/4, dan E 29/20. Maka pembahasannya yaitu 2,20 dikali 0,25 tambah 3/5 dibagi 1/4. Maka 2/5 ini dari mana? Yaitu ini pecahan desimal kita buat ke pecahan biasa. Itu 2 ini dari mana? 2, di sini 2, ini 2,20 ini sama dengan pecahan biasanya yaitu 1/5. Kenapa 1/5? Itu 10 dibagi 5 sama dengan 0,2. Ini kenapa 0,2 dan 20 sama? Karena ini angkanya nolnya ini bahkan koma, jadi tidak apa-apa. Dikali 1/4, 0,25. Bentuk pecahan biasanya itu 1/4. Begitu pula dengan ini, 1/4 itu bisa 10 dibagi 4 sama dengan 0,25. Ditambah 3/5 dibagi 1/4. Lanjut. 2 dikali, kenapa bisa 11/5? Yaitu 2 dikali 5 ditambah 1, 11/5. Dikali 1/4 ditambah 3/5 dibagi 1/4. 11/5 dikali 1/4 ditambah 3/5 dikali 4/1. Kenapa bisa 4/1? Karena aturannya untuk pembagian pecahan yaitu penyebutnya di kesini ditukar dengan pembilangnya, dengan catatan dengan bagi diubah menjadi kali. Maka 11/20. 11/20 dari mana? 11 dikali 1, 5 dikali 4. 11/20 ditambah 3 kali 4, 12 per 5 ditambah. Maka di sini penyebutnya 20, terus 20 dibagi 20 dikali 11. 20 bagi 20 sama dengan 1, 1 kali 11, 11. 20 bagi 5 sama dengan 4, 4 dikali 12 sama dengan 48. Sama dengan 59/20. Di soal ini tidak ada 59/20, maka kita sederhanakan. Jadi 19/20 dari mana? Ini kan 20 kali 2 sama dengan 20 dibagi ini 59, ini kita bagi 20 menghasilkan 2, yaitu 2/20/19. Ini 2 dari 20 bagi 59 itu 2, sisanya 19 kita taruh di atas per 20. Maka jawabannya benar adalah B. Baiklah, kita kembali ke pertanyaan nomor 11. T. Ari mempunyai baju sebanyak 4 kali dari banyak baju yang dimiliki Tasya. Jika total baju yang dimiliki keduanya adalah 45 lembar, maka banyaknya baju milik Ari adalah A 30, B 36, C 27, D 38, E 53. Baiklah. Misalkan A sama dengan banyaknya baju A milik Ari, T banyaknya baju yang dimiliki Tasya. Maka A sama dengan 4T. Kenapa 4T? Karena 4 kali baju Tasya. A ditambah T sama dengan 45. Baju Ari dan Tasya ditambah jumlahnya 45. Kita ganti A sama dengan 4T ditambah T sama dengan 45. 5T sama dengan 45. T sama dengan 45 bagi 5. T sama dengan 9. Maka kita substitusikan nilai T untuk mencari nilai I. Sama dengan 4 dikali T sama dengan 4 dikali 9 sama dengan 36. Maka banyaknya baju milik Ari adalah 36 lembar. Maka kita lanjut ke pertanyaan nomor 12, sinonim. Tio.
Regulasi sinonimnya apa? Regulasi sama dengan A. Perjanjian, B. Pembiasaan, C. Pengaturan, D. Undang-undang, E. Sepakat. Regulasi sinonimnya yaitu pengaturan, peraturan, dekret, undang-undang, dan kode. Maka regulasi ini jawabannya yaitu D. Undang-undang. 12 sinonim. Sinonim kultur adalah kebudayaan, peradaban, etik, tamadun, pandangan hidup, tata susila, tata cara, tradisi, adab, estetik. Maka jawaban yang benar adalah A. Kebudayaan. Tanya nomor 13. Antonim subtema T. Konservasi sama dengan titik-titik. A. Improvisasi, B. Eksploitasi, C. Inovasi, D. Informasi, E. Renovasi. Konservasi itu seperti reboisasi, itu pemeliharaan lingkungan. Kalau improvisasi, kalau misalnya kita pilih pilihan A, improvisasi itu seperti kita melakukan penggabungan untuk dapatkan sesuatu yang baru. Kita melakukan pencampuran kayak misalnya warna A, warna B, kita mendapatkan warna yang baru. Itu namanya improvisasi. Terus untuk eksploitasi tersendiri itu suatu yang merusak lingkungan. Maka jawabannya benar adalah B. Eksploitasi. Eksploitasi. Maka pertanyaan 14. Deret angka 1, 20, 30, 20, 60, 25, 35, 30, 35, 30. Baiklah, kalau kita lihat di sini 120, 60, 30. Maka di sini ketahuan, maka 120 itu dibagi 2, 60. 60 bagi 2, 30. 30 bagi 2 itu 15. Di soal hanya ada satu yang 15, maka jawabannya yang adalah A. Itu 15, 40. Pertanyaan 15. Tio, deret angka 2, 5, 11, 23, 47, titik. A 91, B 92, C 93, D 94, E 95. 2 kali 5 ini 3. Sini 3. Terus di sini 3. 3 ya. 3. Sini itu 3. 3. Di sini 5 ke 11-nya ini 6. 11 ke 23 itu 12. Berarti ini dikali-kali 2. Ini 23 ke 24. Maka 47 ke sini itu mencat 48. Untuk 47, 48 ditambah 48 itu adalah 90. Maka titik-titik ini hasilnya itu 95. Maka jawaban yang benar adalah E. Lanjut ke pertanyaan 16 Tio. Itu 4,8, titik-titik, 64 dan 128. Untuk ini pertanyaan 16 ini kan dikali 2. Ini juga dikali 2. Maka otomatis di sini juga dikali 2. Maka di sini 8 kali 2 itu 16. Di sini terus dikali 2 juga. Di sini maka 32. Maka jawaban untuk deret angka pertanyaan 16 sub tema Tio adalah E. 16,32. Itu E. Baik, lanjut ke pertanyaan 17. TKP.
Bahwa pikiran yang saya sampaikan di depan orang banyak biasanya dianggap sebagai ide yang A. Umum, B. Jauh ke depan, C. Tanpa artinya, D. Tidak berhubungan dengan topik, E. Kadaluarsa. Untuk jawab TKP ini kita harus selalu berpikir positif, yang mana baik untuk perusahaan. Intinya kita harus berpikir positif dan menguntungkan bagi perusahaan maupun instansi yang kita duduki atau kerja. Maka untuk anggap umum yaitu bisa juga umum, namun kita simpan dulu ya umum. Jauh ke depan bisa juga tanpa artinya, ini sebenarnya sih lebih ke arah negatif ya. Sini ke arah negatif. Ini bisa jadi tanpa artinya, berarti ini salah. Tidak berhubungan dengan topik, ini juga salah. Kadaluarsa ini sama sekali tidak ada. Berarti sisa ini umum dan jauh ke depan. Yang lebih positif menurut saya yaitu B. Umum ini sebenarnya hanya kayak pengalian saja, maka jawabannya benar adalah B. Jauh ke depan. Maka jawabannya adalah B. Pertanyaan nomor 18. Dalam musyawarah, ketua dan anggota buah pikiran saya dikritik keras oleh anggota rapat lainnya. Sikap saya adalah A. Mencoba mempertahankan pendapat saya, B. Menerima kritikan itu sebagai saran, C. Tetap diam, D. Mempelajari kritikan dan menyerang balik, E. Menghalau semua kritikan. Baiklah. Mencoba mempertahankan pendapat saya. Ya bisa juga. Kita reset dulu ya. Juga kita ganti ini. Ya. Mencoba mempertahankan pendapat saya, ini bisa. Menerima kritikan itu sebagai saran, bisa. Tetap diam, ini salah. Mempelajari dan menyerang balik, tidak boleh. Kita terus saling menyerang. Menghalau semua kritikan, tidak boleh. Tidak benar. Mencoba mempertahankan pendapat saya atau menerima kritikan itu sebagai saran. Kalau menurut saya itu mencoba mempertahankan ini tetap benar, namun mencoba mempertahankan ini, di sini ada kata mencoba, ini kita garis bawahi bahwa ini tidak boleh kata mencoba, karena kita harus sesuai dengan fakta dan harus melakukannya. Kita tidak boleh mencoba-coba. Maka jawaban yang paling tepat yaitu menerima kritikan itu sebagai saran. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan. Jawabannya benar adalah B. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 19. TKP. Saya berhasil menyelesaikan semua kerjaan karena saya A. Nasib saya sedang baik. B. Lagi beruntung. C. Tidak menyerah dalam menghadapi masalah. D. Berani mencoba dengan risiko. E. Mendapatkan bantuan dari rekan. Baiklah, nasib saya sedang baik. Bisa sih, tapi tidak berhubungan ya nasib saya sedang baik. Ini tidak masuk dalam pilihan. Lagi beruntung ini sama sekali tidak menyerah dalam menghadapi masalah. Bisa jadi berani mencoba dengan resiko, bisa jadi mendapat bantuan dari rekan, bisa juga. Namun saya berhasil menyelesaikan semua kerjaan saya karena saya, tapi di sini dicobakan untuk individu dan menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Maka mendapatkan bantuan dari rekan ini tidak berani mencoba. Di sini mencoba ini tidak boleh, karena kita harus selalu tidak boleh mencoba, harus melakukan. Kata mencoba ini tidak boleh, maka jawabannya benar adalah tidak menyerah dalam menghadapi masalah. Jawabannya adalah C. Pertanyaan 20. Kondisi kerja yang paling saya inginkan adalah menyediakan stabilitas kepada saya. B. Menghasilkan tambahan uang kepada saya. Memberikan saya waktu luang untuk istirahat. D. Memotivasi saya terus bekerja. E. Memberikan kesempatan untuk dapat posisi yang bagus dan menghasilkan. A. Menyediakan stabilitas kepada saya, bisa jadi menghasilkan tambahan uang kepada saya.
Ini tidak boleh memberikan saya waktu luang untuk istirahat. Waktu istirahat itu tetap ada, namun jika jam kerja kita tetap kerja, jadi ini tidak beda salah memotivasi saya terus bekerja, ini juga salah. Bisa terus bekerja salah, tidak berubah memberikan kesempatan untuk dapat posisi bagus dan menghasilkan ini salah. Maka jawaban yang benar adalah menyediakan stabilitas kepada saya. Jawabannya adalah A. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah maupun kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Mungkin itu dari saya. Sekalian kita we can success if we learn from mistake. Kita menjadi berhasil jika kita belajar dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe and share. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.